النبي وعلى النبي بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sahdan bermula sampai kepada Allah Ta'ala itu, yaitu sampai kepada ilmu hakikat. Alam golongan ilmu ilmu hakiki akan wahdaniyatillahi ta'ala, kepadanya lah sampai perjalanan orang salih. Adapun sampai kepada mafhum antara segala zat, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja yang didapat itu yakni dan yakin dan tahqiq iman, seperti kata Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu, al-azizu anidarkil idraki idrakun wallahu a'lam. Jadi kita belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat inilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat. Bukan berarti Allah Ta'ala itu kada dekat lah kita lah. Tetapi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalan ini, maksudnya supaya benar-benar ma'rifat. Orang itu kalau mengucap 2 kalimat syahadat itu ma'rifat sudah. Ma'rifat namanya. Tetapi memahami makna yang di dalam 2 kalimat syahadat itu dan mengamalkannya itu pun belum tentu ma'rifat. Tapi kita namanya ma'rifat. Makanya semalam dipadahkan ujar Sidin, a'raful ma'rifat itu, sepaling orang ma'rifat itulah sepaling dia mengenal akan Allah Ta'ala. Sepaling dia mengenal dirinya, maka sepaling itulah dia mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'rafukum birrabbikum a'rafukum bin nafsi. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita harus mengenal dulu diri kita. Nah, mengenal diri kita itulah kita belajar sifat 20 namanya. Karena dengan mengenal sifat Allah Ta'ala kita akan mengenal diri kita. Karena dengan mengenal Allah Ta'ala itu berarti kita mengenal siapa Khalik, siapa makhluk. Siapa Khalik, siapa makhluk. Siapa insan, siapa Tuhan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin. Makanya makna la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Disitulah kita mengenal siapa kita ini berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhajat. Nah, kita mengamalkan, mengetahui kita ini berhajat dengan Allah Ta'ala itu kita perlu musahadah. Mengamalkannya 2 kalimat syahadah itu kita musahadah. Maksudnya masuk ke dalam ilmu hakikat namanya. Hakikat sebenarnya masuknya itu dengan mengenal kalimat 2 kalimat syahadah itu, lalu masuk semalam itu kita dengan 2 kalimat syahadah itu kita mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita itu bahwasanya diri kita kadang maujud misalnya. Yang Allah Ta'ala aja yang maujud. Allah Ta'ala bersifat sama, basar, kalam. Itu semua sifat Allah Ta'ala, kita kada berisi sifat itu. Itu namanya kita mengenal bahwasanya Allah Ta'ala lah yang sebenarnya bersifat itu, bukan kita. Kita ini kenyataan daripada sifat Allah Ta'ala itu. Artinya kita ini diliputi oleh sifat itu. Artinya kita ini kenyataannya, kenyataan daripada sifat samanya. Kita bisa mendengar, didengarkan berarti bukan punya kita. Nah, mengenal akan diri kita ini akan mengenal sifat siapa yang mendengar sebenarnya. Nah, makanya kita tuh belajar dulu sifat 20, diamalkan, masuklah ke dalam hakikat namanya.
Mengerti hakikat siapa yang mendengarnya. Nah, kita melihat yang hakikat itu, mengetahui yang maujud sebenarnya itu bukan kita. Tapi kita ini adalah kenyataan daripada zat maujud, itu namanya inkisab namanya. Terbuka hijab kita. Kalau kita masih ada akuan, itu kada terbuka hijab namanya. Hijab kita. Nah, caranya kita itu mengetahui terbuka hijab tadi, yaitu dengan memusahadakan. Menyaksikan pada diri kita ini adalah kenyataan daripada kebesaran sifat dan afal Allah Ta'ala. Dalam artian kita kada mewujud seberataan ini pada diri kita dan seluruh alam ini, kecuali semuanya itu adalah kenyataan daripada sifat, daripada zat yang mempunyai sifat kudrat iradat sehingga terjadilah alam ini. Nah, itulah yang kita musahadakan, itulah yang kita pikirkan, tafakurakan, itulah yang kita rasakan. Sehingga kita mengenal diri kita ini. Kalau orang bahari runtunannya seperti itulah. Aku ini kadang mempunyai apal, kadang mempunyai sifat. Kalau kadang ada sifat. Kadang juga aku mempunyai sifat kalau kadang mempunyai zat. Tidak aku mempunyai zat kalau kadang mempunyai roh. Roh itu diulah oleh Allah Ta'ala. Disitulah kita mengenal bahwasanya wujud kita, sifat kita, apal kita dan zat kita ini kadang mewujud kalau kadang ada roh. Disitulah kita mengenal bahwasanya batang tubuh kita nang zahir ini lenyap pada itu roh, panah pada itu roh. Jadi kita ini kenyataan daripada roh. Makanya kalau orang jalur Nur Muhammad, dia kadang menyatakan bahwasanya dirinya ini adalah kenyataan roh, tetapi kenyataan daripada Nur Muhammad. Karena roh itu terbit daripada Nur Muhammad. Jadi orang musahadahnya itu satu aja wahdatus suhudnya. Yang dipandang seluruh alam ini seberataan adalah Nur Muhammad, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa Hayatul Akwan. Kada hidup seluruh alam ini, artinya kada hidup itu kada mewujud. Kada mewujud, kada nampak. Seandainya kada ada cahaya lampu ini, kita kada kelihatan seberataan. Seperti itu. Di dalam musyahadah nur itu. Berarti yang timbul ini adalah Nur Muhammad. Semuanya kenyataan daripada cahaya. Padahal di dalam ilmu hakikat kadang itu sebenarnya. Kita ini sebenarnya yang mewujud kada mewujud, yang akan mewujud sebenarnya sudah di dalam Nur Muhammad seberataan. Allah Ta'ala itu satu kali dia menjadikan kun fayakun. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya orang mengaji titik ba itu bikana makana wa biyakun mayakun. Dengan barang itulah ajar Allah Ta'ala aku jadikan, telah aku jadikan. Dan selagi akan jadi. Siapa itu? Yaitu Nur Muhammad tadi itu. Kalau kita musyahadahnya di Nur Muhammad. Jadi sesuatu yang akan terjadi sebenarnya sudah ada di dalam Nur Muhammad itu. Seberataan. Yang sudah terjadi semuanya ada di dalam Nur Muhammad. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Itulah yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya ujar Nabi itu, seluruh alam ini bagaikan jarum aja yang dimasukkan ke dalam lautan lalu ditarik. Setitik itulah seluruh alam itu. Itulah Nur Muhammad itu. Nur Muhammad yang terbit daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita musahadahnya satu aja, mungkin pusing belajar Nur Muhammad ini. Jadi kita musahadahnya. Makanya kita itu musahadah inilah, musahadah. Kita ini belajarnya lah mengamalkan inilah, mengamalkan ini. Ulun jelaskan lagi lah. Kalau kita menyatakan seluruh alam gerak dan diam kita ini adalah Nur Muhammad. Mesrakan dulu kita itu dengan Nur Muhammad tadi itu. Makanya di sini kan ulun tunakan supaya sampai kepada panah inkisab yang tujuan yang sebenarnya tadi, sehingga pandangan kita di masa kita sudah panah itu adalah wahdaniyatullah Ta'ala. Satu aja yang kita pandang nanti, yaitu keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runtunannya kalau musahadah di Nur Muhammad itu harus kita memesrakan seberataan ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Pandang dulu pian, diri kita ini lah kita pandang Nur Muhammad. Kita memusahadahkan Nur Muhammad dulu. Tahapan kita belajar itu tingkatan awam sebenarnya. Kalau di tingkatan orang ma'rifat lah tingkatan awam. Memusahadahkan diri kita Nur Muhammad ini, itu masih ada kita yang musahadah. Ingat kan itu? Berarti kita belum pas lagi musahadahnya dengan Nur Muhammad. Padahal orang tuh pas sudah musahadah. Padahal kada pas lagi musahadah. Kenapa? Karena ada hijab masih aku yang memandang Nur Muhammad. Makanya kita itu sebelum masuk ke situ, kita musahadahkan dulu diri kita ini. Seperti yang tadi.
Panakan diri kita, gerak kita, apal kita, jad kita ini pada roh. Roh itu panah pada Nur Muhammad. Berarti zahir dan batin kita ini nampak Nur Muhammad. Mesrakan dulu itu Nur Muhammad zahir dan batin. Sehingga kita ini memandang, kita bukan kita yang memandang Nur Muhammad itu. Siapa yang memandang? Nur Muhammad itu sendiri yang memandang. Itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya kita musyahadah. Ini kalau kita kayak ini musyahadahkan, melihat kita ini Nur Muhammad misalnya, meyakinakan, bukan itu ngaran ulun kan Muhammad Nur sudah. Ada kalau dia apa-apai lagi ulun ini. Nah itu sebijian memandang ini Nur Muhammad. Tapi rasakan, bila kita memandang ini adalah Nur Muhammad, yang dipandang ini Nur Muhammad juga. Jadi kita itu tenggelam di dalam Nur Muhammad. Kita rasakan ya. Jangan lagi kita merasakan kita memandang. Bila kita bergerak, rasakan, nyatakan dia langsung Nur Muhammad. Sebijian. Nah kita itu berpajang, berbuncilak, bergerak, berdiam, mendengar. Rasakan bila pian lihat, rasakan itu Nur Muhammad. Nah itu sudah. Waktu sembahyang kah, waktu berjalan kah, rasakan itu kalau musyahadahnya di Nur Muhammad tadi itu. Jadi pian itu kayak apa kelakuan pian? Rasa di dalam Nur Muhammad aja pian. Mati di dalam Nur Muhammad. Pandangan pian di dalam Nur Muhammad. Yang dipandang Nur Muhammad sebertaan. Nanti baru pian itu namanya inkisab sudah namanya. Kasab sudah pian. Kasab terhadap diri pian. Terbuka terhadap diri pian. Pian kadang mengakui lagi yang nyata ini cuma Nur Muhammad saja. Seperti itu musahadahnya lah. Seperti itu. Baru diberikan Allah Ta'ala nanti zajab di Nur Muhammad tadi itu. Yang dirasakan cuma Nur Muhammad saja. Lejat di dalam Nur Muhammad itu pian. Nah itulah namanya kita tuh mesra sudah dengan Nur Muhammad tadi. Makanya ulun lah kalau menjelaskan Nur Muhammad ini kan ada hubungannya. Kita ini di sinilah namanya orang itu namanya salawat sir namanya. Salawat sir, salawat bukan jahir. Kalau jahir itu salawatnya sallallahu ala Muhammad. Tetapi kalau salawat sir itu orang itu merasakan dirinya zahir dan batin. Itu Nur Muhammad. Itu salawat sir namanya. Pian bergerak ingat dengan Nur Muhammad tadi itu, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat pian sabaratan itu. Jadi kada perlu diucapkan sebenarnya. Karena pian nampak sudah salawat itu sebijian pada awak pian. Bila dia mesra nanti dengan kita, itulah namanya salawat jad namanya. Nah itu namanya panah kita pada Nur Muhammad tadi itu. Panah pada Nur Muhammad tadi itu. Nah, setelah panah itu baru dibukakan Allah Ta'ala sir rahasia daripada Nur Muhammad tadi itu. Yaitu kebesaran sifat dan apal Allah Ta'ala. Karena Nur Muhammad itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Jarsidin orang itu akan merasakan kepanaan. Jadi pemanakan diri dulu, inkisab dulu kita terhadap diri kita, terbuka dulu kepanaan kita, baru kita itu merasakan kepanaan terhadap sifat dan apal Allah Ta'ala atau panah dalam Nur Muhammad. Karena jalurnya dua. Orang musyahadah itu satu di jalur tauhid, satu di jalur Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu situ kita merasakan nanti mesra dengan Nur Muhammad. Nampak Nur Muhammad digerak dan didiam kita sabaratan. Setelah kita tadi musyahadah, yaitu menyatakan bahwasanya yang dilihat dan yang melihat, yang bergerak dan yang bergerak, yang digerakkan semuanya adalah Nur Muhammad musyahadah kita. Menyaksikan kita, bila kita pandang diri kita, kita menyaksikan. Bila kita berdiam berarti kita merasakan. Dua itu aja. Bila menyaksikan namanya musyahadah, bila kita merasakan namanya murakabah. Dua itu aja. Bila pian gerakakan, berdiam pian rasakan, itu yang menggerakkan. Murakabah berarti sifat dan apal Allah Ta'ala. Kalau pian pandang, nampak diri pian, lalu pian rasakan, pian japai-japai awak pian ini, pian sentuh, rasakan, bergerak dan berdiam pian ini adalah kenyataan apal Allah Ta'ala. Kalau musadahnya di apal Allah Ta'ala sambil mengucap Allah, Allah, itu merasakan, bukan sekedar kita mengucapkan aja, tapi Allah. Merasakan waktu kita menyentuh ini rasanya nih, nah. Kita merasakan ini. Aku ini nyata, ku sentuh, ku rasakan
Ini adalah bergerak, aku menyentuh, dan aku menyentuh ini waktu merasa ini adalah sebijian, ini kenyataan apalnya. Di mana kita merasakan? Di waktu kita menyentuh, di waktu merasa menyentuh, disitulah kita merasakan. Kalau kita musyahadahnya dengan Nur Muhammad, waktu menyentuh itulah kita rasakan yang menggerakkan ini, menyaksikan kita gerak kita ini, dan yang disentuh ini adalah kenyataan yang bergerak, dan yang bergerak dan yang digerakkan, yang disentuh itu adalah Nur Muhammad. Kalau musyahadahnya seperti itu, kada usah lagi dinyatakan aku ni Nur Muhammad, tidak lagi, karena mainnya sudah dirasamkan. Merasamkannya seperti itu, rasam digerak kita. Bila kita lihat, itu berarti musyahadah. Bila kita rasakan, berarti murakabah. Dua macam itu. Jadi kita itu mesra dulu, baru inya bisa pana. Kalau kada bisa pana. Kada bisa pana. Nah, orang mengamalkan yang secara zahirnya ini harus mengikuti Rasulullah dulu. Zahirnya mutaba'ah dengan Rasulullah. Apa yang digawi Rasulullah dikerjakan. Apa sembahyang, puasa, zakat, beramal baik, itu semua dimusahadakan pekerjaan Rasulullah. Kita menggawinya inilah kenyataan daripada Rasulullah. Ingatakan waktu sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ujar Nabi, sembahyang ikam sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Artinya panakan pekerjaan kita di waktu sembahyang itu dengan apalnya Rasulullah. Zahir kita sama dengan apalnya Rasulullah. Nah, setelah kita sama apalnya, baik dari pakaian misalnya, dari geraknya disamakan. Makanya di sini berguru kita tuh sembahyang itu bersanad, rukuk seperti apa, sujud seperti apa. Ini dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Artinya zahir kita ini panakan dulu kalau musadahnya di Nur Muhammad. Zahir kita ini panakan dengan Nabi Muhammad yang di Madinah. Samakan perbuatan kita ini dengan perbuatan Rasulullah yang ada di Madinah, baik makan, minum, guring, mesrakan dulu zahirnya dengan Rasulullah yang ada di Madinah. Nah, setelah kita menggawi itu, menggawi yang zahir tadi itu sambil musyahadah. Waktu kita menggawi sembahyang yang sesuai dengan perintah Rasulullah, sesuai dengan perilaku Rasulullah, baik berzikir, baik sembahyang. Waktu kita itu mutaba'ah dengan Nabi, disitulah kita memusahadahkan Nur Muhammad tadi itu. Memandang gawian kita tadi nang zahir tadi sudah mutaba'ah dengan Nabi. Zahir, batin kita ini memandang Nur Muhammad. Karena Rasulullah itu adalah Nur Muhammad mutlak. Yang benar-benar Nur Muhammad yang bertajali langsung dengan Allah Ta'ala. Pian kada bisa mesra dengan Rasulullah itu. Kada bisa nampak dengan Rasulullah itu kecuali pian itu zahirnya dipaskan dulu dengan gawian Rasulullah, batinnya baru memandang kepada musyahadah Nur Muhammad tadi itu. Bahwasanya pekerjaan sembahyang ini yang sesuai dengan Rasulullah itu pian pandang itu dengan pandangan Nur Muhammad. Jadi pian itu pas pandangan pian, zahirnya pian pandang Nur Muhammad yang memandang Nur Muhammad. Itu namanya kamalal mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Disitulah namanya sempurna kita mengikut Nabi. Zahirnya kita memandang Nur Muhammad yang memandang Nur Muhammad. Disitulah kita itu mesra dulu diri kita. Setelah mesra zahir dan batin, itulah namanya kita tuh multaqa, bertemu dengan Rasulullah di dalam hakikat. Kita kan ada siapa yang bertemu? Nur itulah yang mesra bertemu dengan nurnya tadi. Leburlah dia menjadi nur yang sebenarnya. Zahirnya nur, batinnya nur. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kenyataan Nur Muhammad zahiran wa batinan. Sehingga kita mesra dengan nur tadi zahir batin, rasa nyaman, rasa lezat dengan nur tadi. Disitulah namanya kita itu mutlak bertemu dengan Rasulullah secara hakikat namanya. Di dalam hakikat kita bertemu di mana nur kita mesra dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada bisa kita mengenal nur itu kecuali dengan nurnya juga. Kada bisa mengenal Allah Ta'ala itu kecuali dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu supaya mengenal nur Nabi kita itu kita panakan dulu diri kita. Kita yakinkan diri kita. Kita mesrakan diri kita Nur Muhammad dulu. Baru kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikat. Karena nur kita lah yang mesra dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mesranya kita dengan nur Nabi kita tuh nurun ala nurin sudah. Itu panahnya nur atas nur yang sebenarnya.
Siapa nur yang kita nih? Nur kita ini panah terhadap nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya panah nurun ala nurin. Nur yang kita nyatakan pada diri kita ini mesra dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi itulah yang bisa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Nur Nabi itulah yang bisa mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kita di mana? Kada ada lagi. Karena kita hilang di dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Jadi kita kada ada lagi. Itulah namanya fanaul fana. Fana yang kedua itulah ujar Sidin di sini semalam. Kita itu kadang merasa lagi. Kenapa? Karena kepanaan itulah awal daripada kita mencapai kepanaan yang kedua. Atau mendapatkan sir namanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh memanakan diri kita dulu, membuka hijab daripada kita, jangan sampai kita tertinding daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mesra itu panah namanya kita. Nah, setelah panah itulah langsung terbuka sir daripada nur Muhammad itu, yaitu nurullah. Mesralah kita dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, bahwasanya nur itu tidak ada kalau kada ada nurullah, kalau kada dijadikan oleh Allah taala. Karena nur itu awal dijadikan, dia mesra dengan nurullah, maka nur itulah yang bisa mengenal akan nurullah tadi itu. Jadi kita ini kada bisa juga mesra dengan nur Nabi kita kecuali kita memasrahkan, meniadakan, menyatakan diri kita nur. Kecuali kita itu hanya bisa bertemu atau mesra dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila orang itu bisa mesra dengan nur Nabi itu, otomatisnya mesra dengan nurullah. Mau kada mau, pasti panah dengan nurullah, pasti. Nah, disitulah namanya fanaul fana, fanaul fana, sampai terbuka namanya sir daripada Allah Ta'ala. Itulah disebut namanya bakabillah. Nah, apabila sudah panah itulah, makanya kalimatnya di sini ujar Sidin sahdan, bermula sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu leburnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nurullah itu namanya sampai kita kepada Allah Ta'ala. Nah, bermula Jersidin sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu sampai kepada ilmu hakikat akan wahdaniyatil wujud, wahdaniyatillah Ta'ala. Disitulah kita melihat bahwasanya nur Nabi kita itu lenyap, hilang. Makanya kalau kita ini musahadakan nur Muhammad itu, biar kada melihat lagi nur Muhammad itu kita. Kada ada lagi nur Muhammad itu. Sama dengan kita. Kalau kita musahadakan nur Muhammad, kada nampak lagi dengan kita. Kalau kita musahadakan diri kita di tauhid, kita kada nampak lagi mempunyai apa, mempunyai sifat. Kalau sudah mesra, disitulah kita melihat Jersidin ilmu hakikat. Ilmu hakikat, mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apa itu? Wahdaniyatullahi ta'ala, yaitu melihat keesaan Allah Ta'ala. Bukan melihatlah kata-katanya ini, sebenarnya lah kada melihat bang. Kalau dikatakan melihat itu berarti berhadapan kita, kada. Cuma apabila mesra ini nanyanya panah itu, kita merasakan, sudah bukan melihat lagi. Kalau makamnya musyahadah itu menyaksikan. Kalau makamnya sudah panah itu merasakan. Di mana kita merasakan wahdaniyatullah ta'ala nanti di gerak kita, di diam kita, di pendengaran kita, di penglihatan kita, mesra seluruh batang tubuh kita. Mesra seluruh yang kita dengar. Ma ra'aitu sayyan ilallah ma'allah. La ma ra'aitu sayyan ilallahi qablah. Dan seterusnya. Kada melihat aku kecuali aku melihat sesuatu itu, nampak kebesaran Allah Ta'ala, wahdaniyahnya Allah Ta'ala di setiap sesuatu tadi. Terbuka sirnya, rahasianya yang kita pandang. Yang kita pandang itu jamal kamalnya aja lah. Bukan berarti kita melihat Allah Ta'ala, enggak. Pian itu bila bergerak, bila melihat itu nyaman, pian tenggelam, asik. Lecat pian memandangnya. Itu berarti pian sudah panah tuh berarti. Kada lagi pian asik, kada memikir, kada ada pikiran pian ini misalnya lah, terpikirkan kedua, tiga, enggak ada. Karena di situ kita kada ada lagi yang kita lihat. Maksudnya yang kita rasakan. Selain daripada bergerak berdiam kita ini, melihat kebesaran Allah Ta'ala aja. Hancur kita di situ, asik kita di situ, tenggelam kita di situ, kayak berduaan aja lagi. Berduaan, kayak berduaan bahasanya tuh, padahal kan ada berduaan. Di mana rasa diliputi? Rasa diliputi itu kita bergerak berdiam kita tuh nampak terus. Dia terbuka rahasia. Disitulah makamnya Arab tuh Rabbi bir Rabbi.
Aku kenal Tuhanku itu dengan pengenalan Tuhan juga. Karena sifat kita tidak ada, apal kita tidak ada, zat kita tidak ada. Zat itulah yang mengenalkan akan zatnya. Sifat itulah yang mengenalkan sifatnya. Apal itulah yang mengenalkan sifatnya. Jarsidin. Di situ. Karena ada lagi kita. Arabku Rabbi bir Rabbi namanya. Aku kenal Tuhanku itu dengan pengenalannya juga. Bila mengenal sifatnya, kita bergerak. Sifatnya itulah yang terbuka dari kita rahasianya. Mil makamnya lah lamma malam yazuk lam yadri. Bila kadai pian menemui makam ini kada kawa kita mengisahkannya. Makam ini bagi orang yang merasa aja, Cuma kita mengisahkan ini supaya tahu bahwasanya artinya orang ma'rifatullah itu sebenar-benar ma'rifat itu ketika seseorang itu merasakan wahdaniyatullah, keesaan sifatnya Allah Ta'ala. Nampak di seluruh apapun yang pian lihat. Itu nampak yang memperbuat nanti itu. Lillahil masriqi wal maghrib. Fa in tuwallu fasama wajhulah. Setelah kita itu menyatakan bahwasanya seluruh alam ini miliknya Allah Ta'ala. Lalu kita itu mesra itu, lalu kita tuh kalau sudah mesra itu di mana aja kita menghadapkan muka kita, di mana aja kita menggerakkan, disitulah kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Jadi jalannya harus seperti itu dulu. Jalan yang musyahadah sampai panah, baru sampai kepada jazbiyah. Nah jajab di atas jajab itu, di atas panah itu namanya sir nanti. Makanya ulun seringlah memadahkan kalau kita ini jajab itu belum tentu dapat sir. Belum tentu, karena sir itu adalah kepanaan yang kedua, yang kita kada sadar lagi, yang kada tahu lagi kita tuh panah tidak panah, cuma asik di situ, disitulah asik kita itu. Apabila sudah Jarsidin sampai kepada makam ilmu hakikat, ilmu hakiki akan wahdaniyatil wujudillah wahdaniyatillahi ta'ala, kepadanya lah sampai perjalanan orang salik. Kenapa kada tahu orang salik apa? Orang salik itu ya nampian nih bawiritan, pian ini menuntut ilmu nih salik namanya. Asal niatnya tujuan kepada Allah Ta'ala itu salik namanya. Secara umum. Kalau salik secara nang khusus itu pian dibimbing oleh guru. Dibimbing oleh guru, berzikirnya dibimbing. Artinya diberi wiritan, diawasi guru sampai istiqamah pian. Nah, sampai merasakan tadi itu panjang kisahnya. Panjang kisahnya. Makanya orang ini di perjalanan salik ini ada dua. Ada yang dibimbing guru, ada yang kada. Artinya kalau dibimbing guru itu lebih cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kada dibimbing itu setayuhnya bahasa kita. Waktunya lawas. Kapan aja dia itu. Dan kada bisa istiqamahnya. Kalau dibimbing guru itu pasti dia mengikuti wiritan guru. Ujar guru baca ini, baca. Sampai guru itu merubah akan itu wiritan tadi itu. Sampai dirubah. Bila guru menambahi berarti pian menaik tuh makam pian ke makam tajrid tuh pian. Nah itu nanti jadi perjalanan salik ini maksudnya adalah perjalanan orang yang berjalan menuju untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Salik namanya. Kalau yang dilakukannya berzikir, berwirid itu namanya suluk namanya. Perbuatannya tuh suluk, orang yang mengerjakan tuh namanya salik. Muridin namanya, orang yang berkehendak kepada mencapai ma'rifatullah. Muridin dengan salik itu sama saja. Nah orang ini harus dibawa bimbingan namanya murrabi mursid yang wali. Kada bisa kada. Kalau kita berwiritan seorang itu bisa aja wasil, cuma waktunya lama. Tetapi kalau murrabi mursid yang membimbing itu insya Allah cepat. Kenapa? Karena beliau sudah wasil. Beliau sudah bisa wasil. Dan predikat beliau sudah wali. Predikat beliau itu sudah wali. Jadi setiap orang wali belum tentu jadi murabi mursid lah. Setiap murabi mursid itu pasti wali. Jadi banyak ya orang jadi wali. Tetapi kada bisa membimbing orang itu banyak. Kada diberikan wilayah oleh Allah Ta'ala membimbing seseorang sampai kepada wasil kepada Allah Ta'ala. Tetapi setiap murabi itu pasti wali. Karena wali itulah yang mengetahui sir, rahasia, geritik hati daripada orang yang dibimbingnya tadi itu. Sehingga dia mudah untuk membimbing muridnya tadi itu. Membimbing muridnya tadi. Oh di hatinya ini masih terpegang amalia. Gurunya itu yang membersihkannya. Oh Jarsidin jangan ikam berpegang kepada amalia. Jadi banyak orang itu waktu berwiritan ini terpegang amalia. Hendak jadi wali. Hendak berkaramat. Hendak dimuliakan orang.
Itu banyak yang terpegang seperti itu. Nah, gurunya ini karena dia wali dan dia pernah menjalani itu, bahwasanya itu adalah hijab, dia bersiap memberikan itu murid tadi itu jangan berpegang seperti itu. Lalu dia memberitahu jangan ikam berpegang dengan amaliyah ikam. Beramaliyah itu bujur-bujur Allah tujuan ikam. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Bujur-bujur a'tini mahabbataka. Yang kita dapat waktu kita beramaliyah itu supaya mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Makanya a'tini mahabbataka. Bila orang itu diberi Allah Ta'ala mahabbah terhadap dirinya sudah, dengan sebab beramaliyah tadi, itu berarti orang itu di makam panah. Kan ada hadis kursi itu, bila aku cinta jara Allah Ta'ala dengan seseorang itu, maka berjalannya dengan aku, melambaikan tangannya dengan aku. Itu menunjukkan bahwasanya dia senantiasa tajalli, digerak dan diamnya, di waktu ibadahnya, di luar ibadahnya. Itu menandakan bahwasanya dia dalam makam kepanaan terhadap sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Nah, jadi kita ini kada bisa sampai wasil itu kecuali menuruti urutan ini dulu. Secara umumnya berwiritan dengan musyahadah terus dikerjakan, itulah salik namanya. Terus seperti itu, hanya nanti diberikan makam istiqamah, hanya diberikan makam syahadah, rasa menyaksikan Allah Ta'ala dalam berwiritan, rasa lezat dalam berwiritan karena sudah merasa menyaksikan. Baru setelah itu diberikan Allah Ta'ala warid irsyad. Nah, irsyad inilah nanti yang akan membimbing kita menuju wasil, bukan dari guru lagi. Hilang dah wiritan guru itu, karena berwiridnya nanti berdasarkan irsyad sudah. Seolah-olah panjang, padahal kada itulah. Mujur pian itu panjang gak guru, mendapatkan irsyad lah dulu, berwiritan lah dulu, lawas dulu, kada. Bila pian berwiritan tuh, kadang langsung diberikan Allah Ta'ala kelejatan, rasa menyaksikan Allah Ta'ala. Misalnya kita mengucapkan La ilaha illallah, rasa hadir Allah Ta'ala, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa diliputinya oleh Allah Ta'ala. Atau mengucap Sallallahu ala Muhammad, langsung mesra kita dengan Nur Muhammad tadi itu. Karena kita memusahadakan yang mengucap, yang diucapkan, yang didengar, itu semua Nur Muhammad. Langsung kita tenggelam di situ, langsung merasa nyaman, rasa dekat, rasa mesra dengan Nur Muhammad. Atau mengucap La ilaha illallah, rasa tajalli waktu kita memusahadakan sifat dan apal Allah Ta'ala. Nah, itu namanya dapat irsyad, dapat makam syahadah, rasa menyaksikan. Berarti hati kita bila menyaksikan itu kosong, hati kita kosong, selain daripada memandang dari gerak kita, ucapan kita, selain daripada tajallinya Nur Muhammad tadi atau tajallinya sifat dan apal Allah Ta'ala. Di situ kita merasakan. Nah, itu langsung berarti kita itu langsung seperti itu. Lalu kita ini diberikan Allah Ta'ala rasa nyaman. Lalu setelah itu lezat, kita merasakan lezat. Setelah lezat itulah ada, kita ini merasakan berwiritan itu harus seperti apa. Nah, turuti yang itu. Ada wiritan guru lagi. Guru menyuruh berzikir tadi, guru menyuruh bersalawat. Tetapi setelah itu kita diberikan kelezatan, di situ ada arahan nanti itu. Ada warid, ada laduni yang diberikan Allah Ta'ala. Nah, itu turuti, musahadahkan yang di dalam hati kita ini nyamannya seperti apa kita musahadah itu. Nanti di dalam hati kita itulah kita nyaman musahadahnya tuh. Makanya kalau hendak bersuara, bersuara. Kalau hendak berdiam, berdiam. Tapi kita lezat, merasakan dekat, rasakan diliputinya. Nah, itulah nanti akan terbuka futuhat kita. Disitulah panah yang sebenarnya nanti. Nah, di situ. Jadi perjalanannya seperti itu. Habis itu setelah kita panah, nanti diberikan lagi oleh Allah Ta'ala ke makam biasa. Setelah kita merasakan kelezatan itu, kembali lagi kita seperti biasa. Kesalik lagi namanya. Setelah kita salik, sampainya wasil. Makanya akhir daripada salik itu wasil. Yaitu melihat dengan hakikat yang sebenarnya wahdaniyatullahi ta'ala tadi. Yaitu nampak wahdaniyatnya Allah Ta'ala tadi. Meliputi di gerak kita tadi. Sifat dan apalnya yang satu itu juga yang nampak dengan kita. Nah, di situ namanya kita itu panah yang sebenarnya. Setelah itu ditutup lagi oleh Allah Ta'ala. Seperti biasa lagi. Itu terus yang kita kerjakan sampai akhir hayat kita. Nanti sirnya itulah setelah kita panah itulah yang berbeda-beda. Disitulah akan tahu kita tingkatan makam-makam kita nanti. Karena sir ini berbeda nanti diberikan satu dengan yang lainnya. Setelah kita merasakan kepanaan itu berbeda-beda. Ada hikmah, ada ilmu, macam-macam nanti. Tergantung kita. Karena kita sudah mesra dengan sifat dan apalnya Allah Ta'ala tadi. Yang mana Allah Ta'ala hendak bukakan, disitulah kita berada. Yang mana Allah Ta'ala hendak berikan dengan kita, disitulah berbeda. Sehari kita 5 kali panah, bisa berbeda yang diberikan Allah Ta'ala. Bisa sampai ke panaan saja, tidak sampai ke sir. Bisa juga sampai ke sir.
Bisa juga sampai rahasianya itu terbuka lagi. Maka disebutkan sirul asrar. Asrar min asrarih. Itu sangat tinggi sudah. Luar biasa sudah bila sampai asrar min asrarih. Beberapa sir daripada sirnya Allah Ta'ala. Kita tuh kalau sudah panah tuh untung sudah. Belum mendapatkan sir. Setelah panah itu barulah kita mendapatkan sirul asrar. Satu sir saja diberikan Allah Ta'ala. Satu rahasia daripada ketuhanan, daripada sifat dan apalnya itu diberikan dengan kita. Wah, luar biasa sudah. Kelezatannya, kenikmatannya terbuka semuanya. Rahasia daripada rahasia Allah Ta'ala. Apalagi sir itu nanti terbuka lagi. Sir itulah yang akan membuka sir tadi yang lainnya. Makanya ulun tuh seringlah madahkan dengan pian. Kita ini ulun urutakanlah. Pintu-pintunya adalah dengan beramaliyah musyahadah dan murakabah. Itu akan membuka namanya pintu kepanaan. Pintu kepanaan ini adalah kunci untuk terbukanya sir. Terbukanya sir ini adalah membuka akan sir-sir yang lain. Terus seperti itu. Kada bisa habis. Orang mengatakan puncak marifat itu apa guru? Kada ada berpuncak. Karena setiap kita itu terbuka atau kita panah, disitulah puncaknya. Setelah puncak itu sebenarnya banyak lagi puncaknya. Seperti itu. Artinya kalau sudah ditutupkan, itulah puncak yang kita dapatkan. Itulah kesempurnaan yang diberikan Allah Ta'ala terhadap kita. Nanti terulang lagi, beda lagi, kesempurnaan terus. Setiap kita dibukakan, disitulah setiap kesempurnaan ada. Kada bisa kada. Seperti itu. Jadi kalau kita panah itu seperti itulah. Jadi kita merasakannya berdiam, merasakan tenggelam di situ. Jadi orang musyahadah itu kayak itu. Ada banyak berzikir, banyak berdiam aja. Karena ini tahapannya memesrakan. Misal mengucap Allah, Allah, Allah. Suranganan mana? Allah, Allah, Allah. Nanti orang itu bisa aja kadang mau lagi mengucap Allah, Allah. Kadang mau lagi dia mengucap Allah. Bergerak saja. Bergerak ya, dirasakannya geraknya nih, dipanakannya geraknya nih, dirasakan geraknya ini. Seperti itu sampai merasakan kelezatan. Terus nanti, kalau nya kada bergerak biasanya napasnya, dimesrakannya napasnya masuk hu Allah, Allah. Kada dibunyikannya bisa juga, kada dibunyikannya, cuma ditariknya aja napasnya itu. Dirasakannya aja mengalir, tarikan napasnya itu. Kada berbunyi hu Allah. Kada berbunyi sallallahu alaihi Muhammad kada. Atau bisa juga musut awaknya aja nah, dipusutnya kalau malam-malam, dirasakannya aja. Orang seperti itu pekerjaannya musyahadah. Ada juga yang kada ada memusut awaknya, catuk-catuk juga biasa. Dirasakan bunyinya ini, dirasakannya geraknya dibunyikan. Kalimat yang keluar dari bunyi ini, Allah. Itu aja. Semalam zikirnya kada lagi nang ilallah anda. Tapi dia bunyi ini didengarkannya. Memparak sarang burung walit, dengarkan bunyi walit tuh. Muyak juga guru ulun jam dengarkan itu. Nah, pian kada musyahadah dengan bunyinya itu. Jadi pian kemunyakan, kada mu asik. Berarti pian itu terhijab. Rasakan aja. Penyaman atau katuk suranganan. Orang bahari itu kipas namanya. Berkipas seorang bahari itu. Orang tua-tua bahari, kiai-kiai bahari itu kan berkipas aja. Banyak orang itu. Memang kada ada zaman itu kipas angin juga, paksa kipas. Memang kada ada jadi. Kipas angin, kada ada sidin. Cuma pian sidin ahli rasakan sidin. Ada rasakan. Itu guru-guru kita dahulu itu. Bahari kan kipas angin itulah, bahari itulah. Jatuh akan rancak orang kita melihat guru-guru kita. Bunyinya itu didengarkan sidin. Makanya kita belajar latihan. Bukan di mulut aja kita berzikir, tetapi seluruh gerak kita ini kita jadikan zikir. Yang kita dengar jadikan zikir. Ini sudah dimasuk makam musyahadah itu seperti itu. Makam kita merasakan, menyaksikan namanya. Karena seluruh alam ini adalah kenyataan daripada kenyataan adanya Allah Ta'ala. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita gerakan, itu adalah kenyataannya. Kada ada lain. Kada ada lain. Bila kayak itu pian bisa nyaman taruh setiap hari. Nyaman taruh setiap hari. Bila bergerak berdiam nyaman setiap hari. Melihat orang tuh nyaman. Karena melihat tembus pandangan kita namanya.
Pandang kita itu bukan yang menggerak lagi, tetapi yang menggerakkan. Yang kita dengar itu bukan pendengaran kita lagi, tapi yang mendengarkan. Sehingga kita mesra dengan sifat itu dengan diri kita. Lezat akhirnya kita. Dengan sebab berzikirnya, namanya zikir sir sambil musahadah. Dia yang berzikir, dia yang menyaksikan zikir. Kita ada berzikir, kita menyaksikan zikir di dalam musahadah, dalam penyaksiannya. Nah, sama dengan tadi Jarulun. Kita menyaksikan Nur Muhammad dengan penyaksian Nur Muhammad itu sendiri. Kita menyaksikan af'al dan sifatnya Allah Ta'ala itu dengan sifat dan af'alnya Allah Ta'ala tadi. Itulah Jarsidin puncaknya kita namanya sampai kepada ilmu hakikat yang sebenarnya apabila dipanakan, yaitu wahdaniyatullahi ta'ala. Disitulah kita melihat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah taala nur sehingga kita benar-benar menyaksikan kebesaran wahdaniyatullah taala benar-benar terjadi di gerak kita, di diam kita, di bicara kita, di penglihatan kita, di pengrasa kita, semuanya diliputi oleh kebesaran wahdaniyatullah taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita senantiasa memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita cepat dibukakan pintu ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa birlana mamada. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha. Ampun, maaf, minta ridha kita.